Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami membahas tentang plasenta previa. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 8 orang, yaitu terdiri dari Densi Ernawati, Paramita Fauzi, Fitriana Asnita, Yulia Malik, Femi Mailinda, Fildanawati, Kusuma Putri, dan Siti Nurhalisa. Baiklah, langsung kita mulai aja videonya ya. Tonton terus. Plasenta previa. Kata previa pada plasenta previa merupakan bahasa Latin yang berarti going before atau lebih duluan. Lalu, hubungan dengan plasenta adalah posisi plasenta yang terletak di depan janin. Sehingga plasenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim yang dalam hal ini bisa mendekati atau bahkan bisa menutupi sebagian sampai dengan seluruh ostium uteri internum. Insiden plasenta previa berkisar 4-5 per 1000 kehamilan dan plasenta previa berhubungan dengan peningkatan morbiditas atau mortalitas ibu dan bayi. Faktor resiko dari plasenta previa antara lain adalah usia lebih dari 35 tahun atau multiparitas, riwayat seksio sesar sebelumnya, hipertensi kronis, diabetes mellitus, merokok, kehamilan multiple, dan teknologi kehamilan berbantu. Klasifikasi plasenta previa yang sudah sejak dulu digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, plasenta dengan letak implantasi normal atau plasenta tidak berimplantasi pada segmen bawah rahim. Lalu, plasenta previa marginalis apabila tepi plasenta tepat berada di pinggir ostium uteri internum. Selanjutnya, plasenta previa parsialis di mana plasenta menutupi hingga sebagian atau hingga 50% dari ostium uteri internum. Dan yang terakhir adalah plasenta previa totalis di mana plasenta menutupi hingga seluruh ostium uteri internum. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu klasifikasi tersebut terbukti tidak menunjukkan perbedaan dan makna dalam luaran materna ataupun neonatal, sehingga saat ini klasifikasi tersebut sudah tidak digunakan. Dan berikut adalah updatean klasifikasi terbaru dari plasenta previa. Yang pertama, plasenta dengan letak implantasi normal. Implantasi normal didefinisikan implantasi dengan jarak lebih dari 2 cm dari batas ostium. Selanjutnya, plasenta letak rendah atau low lying placenta. Plasenta letak rendah apabila implantasi plasenta berjarak kurang dari sama dengan 2 cm dari batas ostium. Dan yang terakhir adalah plasenta previa, di mana plasenta menutupi sebagian ataupun seluruh dari ostium uteri internum. Saat ini, plasenta previa sudah tidak lagi dibedakan baik parsialis ataupun totalis, sehingga apabila plasenta melewati batas pinggir dari ostium ataupun bahkan sampai seluruh ostium merupakan suatu plasenta previa. Bagaimana untuk mendiagnosis suatu plasenta previa? Suatu kehamilan dicurigai terjadi plasenta previa apabila mengalami yang pertama, perdarahan pervaginam dengan onset awal pada 22-28 minggu usia kehamilan. Plasenta previa biasanya menyebabkan perdarahan yang tanpa diikuti rasa nyeri atau painless bleeding. Diagnosis berbanding dari plasenta previa yaitu selusio plasenta yang menyebabkan perdarahan yang diikuti oleh rasa nyeri hebat. Selanjutnya dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis plasenta previa. Pertama ada USG transabdominal. USG transabdominal merupakan pemeriksaan gold standar untuk plasenta previa sampai saat ini. USG transabdominal mempunyai sensitivitas tinggi apabila jelas terlihat plasenta yang jauh dari serviks ataupun jelas menutupi serviks. Namun USG transabdominal mempunyai keterbatasan pada obesitas karena kesulitan untuk visualisasi dari segmen bawah rahim. Selanjutnya ada USG transvaginal. USG transvaginal merupakan metode diagnosis yang paling akurat untuk mendiagnosis suatu plasenta previa. USG transvaginal digunakan apabila USG transabdominal masih meragukan. USG transvaginal aman untuk digunakan sekalipun pada saat perdarahan, namun harus diperhatikan sudut probe jangan mengarah ke ostium untuk mengurangi resiko penetrasi perkosdium sehingga dapat menyebabkan perdarahan hebat. Selanjutnya ada pemeriksaan digital, di mana pemeriksaan digital hanya digunakan apabila USG tidak tersedia.
Pemeriksaan digital dapat menyebabkan resiko perdarahan hebat, sekalipun hanya dengan sentuhan yang lembut, sehingga pemeriksaan digital umumnya dilakukan pada saat pasien sudah berada di atas meja operasi untuk persiapan SC Cyto. Namun, karena resiko perdarahan hebat, sampai saat ini pemeriksaan digital sudah mulai ditinggalkan. Bagaimana kita menangani suatu plasenta previa? Penata laksanaan plasenta previa bergantung dari 3 faktor utama, yaitu yang pertama, derajat perdarahan, usia kehamilan saat terjadi perdarahan, dan taksiran berat janin. Lalu, apabila terjadi perdarahan antepartum dan telah dikonfirmasi suatu plasenta previa, maka disarankan untuk dilakukan perawatan dan observasi selama 48 jam. Selama observasi, pasien diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru dan tokolitik untuk menghilangkan kontraksi. Lalu, apabila perdarahan berhenti setelah 48 jam, pasien dapat rawat jalan dan istirahat di rumah. Bed rest secara luas sejak dahulu sudah disarankan pada plasenta previa dengan asumsi aktivitas dan olahraga dapat meningkatkan resiko perdarahan. Namun, saat ini hal tersebut ternyata tidak terbukti. Penelitian terbaru malah menunjukkan bahwa bed rest berhubungan dengan depresi dan stres maternal. Oleh karena itu, saat ini bed rest sudah tidak disarankan. Lalu, apabila terjadi perdarahan berulang, pasien harus segera kembali ke rumah sakit sebab mungkin perdarahan tersebut sudah membutuhkan tindakan. Dan yang terakhir adalah metode terminasi kehamilan dan waktu terminasi kehamilan pada plasenta previa. Metode terminasi kehamilan yang dianjurkan pada plasenta previa dan plasenta retak rendah adalah seksio cesaria. Namun, operator disarankan untuk menghindari melakukan insisi pada tempat implantasi plasenta, sebab insisi pada tempat implantasi plasenta dapat menyebabkan perdarahan hebat dan meningkatkan kebutuhan akan transfusi darah. Lalu, pada plasenta letak rendah dengan jarak plasenta 11-20 mm dari tepi ostium, disarankan untuk dilakukan partus percobaan dengan syarat sebagai berikut, yaitu 1. Ketersediaan fasilitas kamar operasi, tidak ada riwayat perdarahan antepartum sebelumnya, dan tidak ada riwayat kontraindikasi obstetrik. Dan waktu terminasi kehamilan pada plasenta previa dan plasenta letak rendah kurang dari 10 mm dibedakan menjadi dengan komplikasi. Plasenta previa dengan komplikasi disarankan diterminasi kehamilan pada usia kehamilan 36 minggu sampai 36 minggu 6 hari. Dan plasenta previa tanpa komplikasi disarankan dilakukan terminasi kehamilan pada 37 minggu sampai 37 minggu 6 hari. Dan plasenta retak rendah dengan komplikasi, yaitu perdarahan, disarankan dilakukan terminasi kehamilan pada 37 minggu sampai 37 minggu 6 hari. Dan plasenta letak rendah tanpa komplikasi disarankan melakukan terminasi kehamilan pada usia 38 minggu sampai 38 minggu 6 hari. Sampai di sini pembahasan kita tentang plasenta previa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyajian data ataupun kata-kata pada pembahasan tadi, karena ilmu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Apabila ada koreksi dapat ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.